Kejar. 5 menit, Nun. 5 ya? Masih nggak dengerin gue sih, gue bilang 10 menit. Ayo, kita melihat keajaiban dari kaki Arjuna. Ayo Arjuna. Masuk, Wer. Terus. Gue positive thinking, 1 bisa sih. Nah, bagus nih. Ya Allah, jangan lemes baliknya adek. Nah, ay. Ya Allah. Ini kalau Laos pinternya pura-pura cedera aja lagi nih, habis waktunya. Iya. Gak bisa main kayak gitu. Kayak gini lagi. Loh kok on sih? Untung Untung loh. Laos. Gila. Ayo, cepat kebuka tuh. Cepat. Passing. Aduh, banyakan dribble sih. Masuk ke dalam passingnya. Kenapa sih? Udah gak tahu dah. Batu banget ya Laos ya. Wah, sablon. Ayo, cepat. Udah capek. Wih, Wow. Leon. Bingung dia, di shoot. Ya Allah. Baiknya lagi ke belakang muter deh. Jelas. Astagfirullahalazim. Ayo. Musim itu yang ini. Kartu harusnya dikasih kartu tuh. Walaupun ini play on bolanya mati, pemain itu harus kasih kartu harusnya. Tadi tuh. Iya, karena dia kan ya tetap bolanya udah jalan, tapi setelah bolanya mati, nah dia kan dikasihkan kartu kan. Saya suka wasitnya fair. Nice. Ya Allah, 2 menit lagi. 2 menit lagi nih. Ya demikian pertandingan. Gue closing sekarang aja gimana? Gak kerasa sih, cuman aduh mainnya ampun. Nyolot. Dia pinter sih Laos. Soalnya tadi kita ada momentum. Iya. Kayak gini temponya turun lagi. Iya. Tuh lihat tuh, kadek. Gitu. Gue pengen gue gebok aja itu. Satu. Vietnam nyebelin lagi. Laos. Vietnam. Nguyen yang dibawa-bawa. Mirip-mirip mukanya. Ya Allah. Gak gue juga kayak gitu. Kayak gitu masih gak gue juga, bingung gue. Ya Allah. 40 second. La haula wala quwata illa billah. Cepetan. Set! Habis sudah habis. Udah habis selesai nih. Enggak. Nggak beres ini. Kelar. Emang itu yang dicari. Gila.
Gue sedih banget Indonesia kalah, tapi menurut gue Laos patut diapresiasi. Iya. Itu gila sih. Itu gue lumayan setuju sih karena cara mereka bertahan disiplin banget. Gila. Dan mungkin pergantian itu ya Bung Yuki yang ngebuat mereka refresh terus dan tetap compact, tetap solid sampai akhir pertandingan. Ya, gue speechless sih. Susah untuk mendeskripsikan, untuk membuat resume summary dari pertandingan model kayak gini. Itu cermin bagaimana Doni itu senyumnya senyum sakratis ya, sarkastis. Sarkas, betul. Dan itu mengekspresikan bahwa mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan gitu. Dan Mereka kayak nggak punya ide gitu. Bener-bener. Apa yang terjadi sebetulnya? Gue nggak lihat ada ide lain gitu di lapangan yang diimplementasikan oleh pemain, yang diinstruksikan oleh Gerrard, yang tereksekusi dengan baik gitu. Gue nggak lihat ada ide lain. Jadi gue sangat miris sih lihat tim kayak gini. Padahal kita udah belajar banget dari kegagalan kita kemarin di Piala AFF. Dan ternyata tim yang sekarang dipegang oleh Coach Gerrard juga nggak menunjukkan improvement yang positif. Malah terkesan ini seperti duplikasi dari irama dan ritme yang kemarin ya. Cuman pindah tempat aja nih. Gak ada upgrade deh. Cuman pindah venue aja sebenarnya, tapi iramanya, cara mainnya masih sama, nggak ada solusi, nggak ada ide-ide baru, deadlock. Pemain-pemain yang udah kita tadi bilang punya pengalaman di Liga Super, mereka main di reguler, tambahan lagi ada pemain diaspora yang sudah comeback ke sini, ada Rafael Strike juga. Terus ada Cahya juga sedang on form. Ya walaupun nggak teruji ya, tapi secara umum ya ini bukan permainan yang kita inginkan sih. Betul. 90 menit main dari flank, Iya. kanan kiri bergantian. Tapi babak pertama Donitri kan yang dominan, babak kedua tadi tampak Rahmat Arjuna. Arjuna dan juga Ricky Pratama yang yang menjadi fokus serangan lah Bung. Tapi nggak efektif karena mungkin tadi nggak ada pemain yang dekat, nggak ada wantunya, nggak ada buka ruang, atau memang apa sebetulnya yang salah gitu? Minim ide sih menurut gue sih, nggak Kreativitas. punya plan sih. Jadi cara mainnya begitu aja. Terus kelihatan banget pemain itu seperti baru saling mengenal ya. Bondingnya itu nggak tercipta gitu. Itu poin penting tuh. Terus pergerakan bola juga, traveling bola juga agak lambat ya. Akhirnya Laos gampang banget. Harusnya kan kalau main ofensif, main terbuka gitu, main progresif, passing bolanya harus cepat. Terus permutasi ataupun pergerakan tanpa bolanya juga harus cepat. Supaya untuk bisa ngelonggarin pertahanan lawan. Tapi kan tadi enggak, tetap aja mainnya slow gitu, kayak orang kebingungan gitu. Lawan main low block, pemain tetap aja kirim bolanya tuh pelan, slow gitu ya. Ya susah gitu. Ini pemain terbaik ya jadi. Oh, terbaik kiper. Gue bilang kayak bocah Tarkam. Nyata jago. Jago dia save berarti itu 3 kali. Tapi satu hal menurut gue yang kontras banget sama cara permainan Laos sama Indonesia adalah Laos itu percaya. Iya. Mereka work as a team gitu. Bener-bener terlihat nggak bakal bisa nahan kayak begini sampai akhir loh. Kerapatan itu tanpa trust itu nggak bakal kejadian. Dan kerapatan tanpa konsisten dan juga Disiplin mental yang kuat ya. Karena kan bertahan itu capeknya 2 kali loh. Capek tenaga, capek konsentrasi juga, capek mental kan, karena ditekan terus kan. Dan mereka sangat percaya bahwa dengan cara main begitu, goals mereka tercapai. Goals mereka kan seri. Benar. Nah kita kan kayaknya nggak punya goals gitu, nggak percaya gitu dengan filosofi kita main, kita bisa dobrak pertahanan lawan, kita nggak percaya. Dan pemain sepertinya tadi kan udah tereksplisit ya dengan bahasa bibirnya Donitri bilang susah banget. Dia kan nggak percaya gitu. Iya itu udah. Nah ketika itu terjadi harusnya pelatih itu merespon gitu loh, cari solusi buat pemain. Tawarin apa, perubahan taktika, pergantian pemain kah gitu. Kita tadi sampai nggak sabar, nggak ganti-ganti pemainnya gitu ya. Maksudnya udah deadlock gitu ya. Deadlock banget. Aduh susah gitu kalau cuman ngandelin keberuntungan. Iya. Kita kan tadi kan kayak ngandelin beruntungan aja kan, bola lempar. Rafael Strike ini menurut gue udah effort loh. Dia udah bikin sedikit ada perbedaannya dengan umpan-umpan dia bisa nyampe ke depan. Tapi tetap aja di situ kita lihat kita nggak bisa eksekusi. Hoki juga ya begitu aja. Terus Ryan Hanan juga nggak berubah begitu juga gitu kan. Yang gue harapin pergantiannya bisa lebih bagus.
ternyata juga nggak banyak nolong juga. Rahmat Arjuna kita tadi udah bisik-bisik masukin Rahmat dari babak awal kedua ya. Babak kedua awal kita masukin Rahmat Arjuna. Baru dimasukin 2 menit terakhir gitu. Mau kasih impact apa pemain yang baru 2 menit masuk dimainin gitu. Kan susah juga. Dan tadi kita ngebahas di babak pertama kan sistemnya 3 back, tapi kan tetap dimainkan 4 back. 4 back. Dan juga Zahradin tadi juga tidak dimainkan ya, maksudnya tidak perubahan di lini tengah sehingga apa karena memang fokusnya itu di flank dan sehingga babak atau di lini tengahnya ini nggak berjalan bukan jadi titik fokus? Jadi kalau menurut gua flank itu akhirnya flank itu adalah apa namanya kompensasi dari lini tengahnya itu nggak jalan Glenn. Jadi mau nggak mau mainnya ke samping. Nah gue lihat nih sebenarnya sekarang udah mentok nih Trisula lini tengah Arkan kemudian apa namanya Robby Darwish sama Tony ini udah mentok nih. Lu harus ubah ini, kayaknya udah nggak bisa ini, harus ganti gitu loh. Supaya dimensinya bisa beda gitu kan ya. Terus di depannya juga sama nih, lu format pakai pairing apa namanya Rehan Hanan sama si Jens Reven gitu ya. Itu nggak jalan nih, nggak works nih. Kalau ini terus mereka dipertahanin formasi kayak begini nih pertandingan berikutnya, pasti hasilnya juga nggak akan beda jauh. Harus ada perubahan yang signifikan. Padahal kan ini jadi winning team di AFF kemarin ya Bung? Iya sebenarnya nggak winning juga sih. Kemarin kan kita fail gitu sebetulnya. Kita nggak bisa bikin gol juga. Tapi daya juangnya beda. Kenapa ya? Gue ngerasain itu banget soalnya nih. Apa mungkin ini juga pengaruh masih match pertama, masih belum terlalu panas maksudnya, tapi menurut gue itu nggak bisa jadi alasan. Tapi tetap ini big loss sih, walaupun ini match pertama tetap, apalagi dengan sistem kayak gini kan, tadi yang udah kita bahas kan, babak peringkat 1 yang cuma bisa lolos, artinya kan lawan tim-tim gini harusnya ya minimal menang lah gitu kan. Iya. Ini susah Bung, tapi gini, yang menjadi pertanyaan kan ini akan melawan Macau dulu sebelum Korea Selatan. Menghadapi lawan seperti ini sudah 2 kali artinya Vietnam dan juga Laos, dua-duanya berhasil melumpuhkan kita gitu kan. Apa tadi pemain baru dengan gaya taste yang baru yang harus dimainkan atau sistem yang harus berubah di pertandingan lawan Macau? Kalau sistem kayaknya nggak mungkin berubah ya. Kalau sistem bawaan pelatih sih Glenn. Pelatih itu bawa sistem soalnya masalahnya. Mau nggak mau kan harus pemain yang diubah. Kalau gue pribadi sih mau sistem diubah Glenn, gitu loh. Karena sistem lu nggak works. Di kemarin Piala AFF lu nggak works. Di sini juga lu pakai sistem ini nggak works. Padahal udah ada tambahan istilahnya vitamin lah tuh adanya si Rafael Strike ya. Nggak works. Walaupun Rafael Strike bisa memberikan beberapa inilah stimulus ya dengan umpan-umpan dia yang presisi tapi nggak tereksekusi juga kan di depan kan. Artinya kan sekarang udah tinggal pemainnya lah. Harus dia ubah tuh, dia pairing-pairingnya dia ganti tuh. Supaya ada bondingnya, ada chemistry-nya. Mungkin nih, gue ngeliat Honda Janardin tuh harusnya main tuh. Rehan Hanan harusnya main gitu. Tapi ya susah ya. Ini Dion juga besok harus main. Kalau enggak lu kapan mau lihat Dion main? Gitu. Dia harus main dia. Dan semoga ada perubahan yang, gue cuma ngeri itu dong sih nggak ada opsi 2-3 yang bisa ditawarkan sehingga mainnya akan begitu aja. Gini-gini lagi. Tapi kita percaya, anggap aja ini big loss yang memang akan melahirkan kemenangan-kemenangan lainnya gitu. Tapi kan ini modal utama sebetulnya ya untuk match-match berikutnya. Semoga nggak terulang lagi deh Glenn. Dan ini hitung-hitungannya berarti kan harus menang lawan Macau dan juga harus menang lawan Korea. Itu yang membuat kita agak, ya hitung-hitungannya agak berat ya. Walaupun nggak ada yang nggak mungkin, karena ini juga Laos juga, orang juga di kita kan awalnya 4-0, 5-0, tapi kan akhirnya 0-0 juga. Dan juga mungkin yang jadi sorotan final touch dari striker-striker kita. Sebetulnya kan ada peluang, kita ada peluang. Betul. Tapi tadi support dari second line, terus juga tadi bola-bola muntahnya juga nggak ada yang... Nggak ada second ball-nya ya? Nggak ada second ball-nya juga yang ini, itu mungkin yang jadi... Tapi kalau misalnya nanti Korea Selatan yang menang kita akan ada di bawahnya, kita bisa jadi runner up-nya kan? Tapi ya nanti bersaing dengan runner up dari grup yang lain. Cuma 4 soalnya yang diambil. Iya, karena cuma 4. Jadi berat sih menurut gue sih. Sekarang kita bisa bilang peluang kita berat. Gitu ya. Dengan realitas cara main yang begini, nggak menghasilkan skor, ya kan? Terus dengan realitas bahwa cuma 4 runner up terbaik, di mana kita kalau mau lolos kita artinya harus bisa bungkus kemenangan sama Korea, dan itu rumit gitu ya. Rumit gitu ya. Kalau nggak mau dibilang sulit gitu. Jadi ya apa yang mau
kita ambil dari sini gitu. Kalau ternyata nggak ada perubahan Glenn dan juga Hanum dari tactical pelatih, dari cara main dan personalitinya pemain-pemain juga kita lihat ya memang ini tim artinya nggak cuman salah pelatih, pemain juga ada andil juga kesalahannya. Tadi peluang tadi Glenn bilang banyak, kita punya kesempatan on target ya. Tony Firmansyah, terus siapa lagi tuh yang dia 2 kali diblok ya. Rehan Hanan yang boleh diblok juga, bukannya nggak ada peluang bagus, tapi kita juga harus apresiasi kipernya Laos luar biasa dan pertahanan mereka wah solid banget gitu. Solid. Cuman ya sulit untuk diterima karena ini Laos, dimana kita udah harusnya di atas kertas kita harus bungkus. Lebih segala-galanya harusnya. Gue sih sedih dari mainnya sih Glenn. Iya dari kita. Gue sedih mainnya. Kok mainnya nggak berubah gitu dari AFF kemarin, mainnya begitu, mentok ke samping, udah gitu sirkulasi bolanya lambat banget gitu ya. Nahan mulu, mundur, nahan. Itu nggak lepas dari pairing pemain yang dipasang juga Glenn, nggak lepas. Soalnya setelannya kayak gitu kan. Makanya tadi gue bilang kalau kayak gini kita nggak mungkin berharap sistemnya berubah karena sistem bawaan pelatih. Artinya pemainnya harus dirubah, maksudnya pilihan pemainnya dirubah. Komposisi. Iya, supaya ininya beda gitu, alirannya beda gitu. Dan tadi walaupun banyak yang komen kan, kenapa kayak Ivar Jenner, senior ini kenapa nggak dipanggil, tapi juga kebukti gitu maksudnya. Rafael Strike sendiri kan juga butuh waktu untuk adapt dengan junior-junior, jadi nggak menjamin lah. Ini kita nih ball position kita 65, shootnya 21. Berbanding 0. Berbanding 0. Shoot on target 9, off targetnya ya berbanding 0. Jadi memang ya big loss tapi tetap semangat. Garuda Indonesia, Timnas Indonesia. Kita akan reaction lagi ya Num ya? Yes, belum tahu nih. Tahu ya. Kita akan reaction lagi nanti tanggal, itu tanggal 3 ya, tanggal 5 lusa ada Timnas Senior yang juga main di Jawa Timur. Ada Indonesia melawan Chinese Taipei, Timnas Senior kita akan nantikan ini persiapan terakhir ya sebelum kualifikasi ronde keempat. Dan juga kita akan bertemu lagi dengan Om Yuke di hari Sabtu. Jam sama ya? Sama, 19.30. Jadi pantengin Live Reaction Liputan Sport. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton, yang udah komen, yang udah nemenin kita sepanjang pertandingan. Seru banget tadi ada 150.000 orang lebih yang udah nonton. Terima kasih banyak Anum. Thank you, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Live Reaction berikutnya. Bye-bye. Kayak pop ini. Kameranya mana?